Hiruk-pikuk suasana menjelang pemilu tak terasa di wilayah yang baru-baru ini dikunjungi Jane Simangunsong di Kabupaten Lebak, Banten. Yang dikunjunginya adalah pemukiman Baduy Dalam, suku yang masyarakatnya hidup dengan aturan adat yang ketat, termasuk melarang penggunaan listrik dan kendaraan. Selama berhari-hari di sana, Jane melihat cara suku ini bertahan di tengah terpaan zaman. Bagaimana warga Baduy Dalam hidup mengandalkan alam, tapi tetap berkecukupan. Inilah penelusuran Jane selengkapnya. Dua kali Cibeo kebakaran. Tahu-tahu udah gede aja apinya. Di semua rumah? Ya, semua rumah. Cahaya api menemani saya malam itu di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Seperti inilah suasana malam di pemukiman Baduy. Suku ini melarang warganya menggunakan listrik. Penggantinya adalah sebuah alat penerangan yang tak selalu aman. Kan tidak ada listrik, jadi menyalakan lilin atau apa namanya? Pegawangan, menyalakan pegawangan. Pernah ada kejadian lupa matikan lampu atau ada kebakaran di desa? Namanya juga keluarga yang mungkin salah satu ada yang kelupaan. Pernah ada yang kebakaran baru seberapa luas gitulah, ya ketahuan. Hidup tanpa listrik hanyalah satu dari sekian banyak aturan adat yang harus dipatuhi masyarakat Baduy. Selama beberapa hari di sini, saya menelusuri banyak hal lainnya yang membuat suku ini berbeda. Di sini kan di Desa Kanekes ini juga ada dua, ada Baduy Dalam dan Baduy Luar. Itu bisa dijelaskan nggak, Pak? Nih, Baduy Luar dan Baduy Dalam satu atap, satu adat, satu lembaga. Menurut kami, perbedaannya itu adalah Baduy Dalam itu tidak dibebaskan, kayak misalkan satu contoh naik kendaraan maupun roda 2, roda 4 tidak diperbolehkan di adat Baduy Dalam. Tapi kalau Baduy Luar kan silahkan. Apa saja lagi Pak yang lain yang membedakan yang diperbolehkan? Itu kalau di makanan ada batas-batas. Kalau masyarakat di Baduy Dalam merokok tidak, antara alat-alat misalkan elektronik misalkan anak bawa kamera, fotoan nggak boleh di Baduy Dalam. Kalau di Baduy kalau Baduy Luar silahkan. Apa yang diutarakan Kepala Desa Masyarakat Baduy, Jarodaina, terlihat kasat mata. Masyarakat Baduy Luar sudah tak asing dengan telepon genggam maupun peralatan modern lainnya. Tentunya saya banyak berdoa dan juga saya banyak berlatih. Dengan baju bebas dan hanya ikat kepala kain yang menandakan mereka sebagai suku Baduy. Meski demikian, ada aturan adat yang tetap harus mereka patuhi. Bicara juga soal pendidikan juga nih Pak, anak-anak di Baduy juga tidak sekolah ya Pak? Ya, sekolah secara formal tidak, tapi belajar non formal itu masyarakat itu udah melaksanakan karena semuanya itu belajar karena di adat itu cukup Bu ilmu anu aya di dasar. Kalau misalkan mau keluar, misalkan melanjutkan ilmu silahkan masyarakat. Tapi gitu kan. keluar dari lingkungan adat. Gitu. Tanpa bekal pendidikan formal, yang menjadi modal masyarakat Baduy Luar untuk hidup adalah keahlian yang diwariskan turun-menurun. Masyarakatnya akhirnya keahliannya apa nih Pak biasanya yang mencirikan banget masyarakat Baduy? Itu keahliannya itu satu contohnya kalau di masyarakat adat di bidang mengolah pertanian. Bikin menyelamatkan pertaniannya itu mengobati pertanian secara doa. Terus kedua kerajinan di desa kami itu ada 205 kerajinan ya, satu contoh tinun-tinun. Itu hasil masyarakat. Bagi suku Baduy, alam sudah mencukupi seluruh kebutuhan mereka. Tak perlu banyak campur tangan manusia. Daun apa ini? Silangkar. Silangkar ini untuk apa? Untuk obat. Bapak lagi sakit? Bapak sakit apa? Sakit panas. Panas. Jeung rieuet, Pak. Rieuet. Panas jeung rieuet. Jeung rieuet teh naon sakit kepala? Mohon sakit kepala. Obatnya iya. Mudah-mudahan. Dari kawasan Baduy Luar, saya melanjutkan perjalanan, berjalan kaki. melewati jalanan berbukit sepanjang lebih dari 15 km.
Jerih payah selama hampir 1,5 jam ini saya lakukan demi melihat kehidupan suku Baduy Dalam yang selama ini menjadi objek kamera Don Hasman. Ini kan bicara soal adat tadi, hukum adat kan begitu banyak. Sebutkan saja Pak beberapa contoh dan kemudian apa sanksinya, begitu Pak? Mungkin beberapa misalnya contoh. Naik kendaraan, itu jelas tidak kelompok orang Baduy Dalam tidak diperkenankan untuk menumpang kendaraan apapun kecuali mereka menggunakan kakinya sendiri. Harus selalu berjalan kaki. Dan kalau bagi mereka yang melanggar adat, itu urusannya sudah dapat dikatakan 99% itu keluar. Keluar, diusir. Karena mereka tidak mampu mempertahankan adatnya. Dan yang terbanyak kedua adalah selingkuh. Itu sudah tidak ada ampun, kedua-duanya sepasang itu keluar. Jadi ibaratnya di Baduy Dalam itu sangat kuat sekali nilai kesetiaan kah Pak atau seperti harus. Dan itu juga kalau pimpinan adat kalau tidak didampingi istrinya itu tidak boleh. Begitu sang istri meninggal, seorang pejabat tinggi manapun di kelompok orang Kanekes ini dia harus turun dari jabatannya. Oke. Dan apakah ada perceraian atau perpisahan? Di Baduy Dalam tidak boleh ada perceraian. Tapi saya bisa bertemu masyarakat suku Baduy Dalam di luar pemukiman mereka. Suku ini hanya berpakaian warna hitam putih tanpa alas kaki. Seperti Mursyid. Ada berapa banyak sih Pak warga suku Baduy Dalam? Itu saya pernah menanyakan sekitar 1.500 sekian untuk 3 kampung. Gitu. Penduduk Baduy hampir mendekati 12.000. Iya, keseluruhannya. Hanya tersisa 1.500 warga suku Baduy Dalam yang masih teguh dan patuh pada aturan adat mereka. Di antara mereka berusia muda, seperti Sapri. Sapri sebagai seorang anak muda suku Baduy Dalam nih, sering diperbolehkan nggak sih sebenarnya bergaul dengan orang-orang di luar atau sebagainya? Boleh bergaul dengan orang luar, tapi tetap secara keluarga harus di dalam harus aja. Di dalam. Ya, gabung sebagai teman atau boleh ke Jakarta gitu. Boleh ke Jakarta juga. Boleh. Sapri pernah ke Jakarta? Udah 23 kali. 23 kali? Iya. Dan itu jalan kaki? Jalan kaki. Harus jalan kaki? Harus jalan kaki. Dari sini kurang lebih 2 hari menuju Jakarta. Dari sini 2 hari menuju Jakarta? Iya. 23 kali itu ngapain waktu itu? Ya sebenarnya tujuannya cuma liburan aja. Liburannya ke Jakarta ya? Iya. Nah Pak, dari masyarakat Baduy sendiri termasuk Pak Musri sendiri sudah pernah bertemu siapa nih Pak orang paling tinggi lah di Indonesia? Kira-kira siapa nih Pak? Dengan teman-teman saya pernah tahun 2010 kami bersilaturahmi ke Cikeas, ke Bapak SBY. Gitu. Pastinya jalan kaki ya Pak? Jelas jalan kaki, memakan waktu itu PP 12 hari. Apa saja diperbincangkan dengan Pak Presiden pada saat itu? Beliau, Bapak Presiden memang berbincang dengan kami bagaimana kehidupan masyarakat Baduy seperti apa. Kami juga jelaskan, alhamdulillah sehat, namun memang situasi atau kehidupan masyarakat Baduy berbeda dengan masyarakat umum dari kondisi nilai-nilai budayanya, adatnya, juga dengan kondisi alamnya misalkan, dengan berbukit-bukit, jauh misalkan dari kota, tetapi ini bagian jalan setapak dan lain sebagainya. Bukan hanya kaki mereka yang kuat menapak ribuan kilometer, ataupun mencengkram bukit, di balik aturan adat yang begitu ketat dan mengikat, saya justru melihat kekuatan lainnya. Apa yang membuat akhirnya Baduy Dalam tetap bertahan dengan adat istiadat di tengah? Mau tidak mau pasti ya Pak, invasi, modernisasi mulai masuk. Kalau hal itu jelas kita berdasarkan tugas Lembaga Adat Tangtu Telijar 7 mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya, dan keimanan dan serta kepatuhan serta merasa tanggung jawab apa yang diamanahkan itu
bagian lembaga adat dengan warganya tetap untuk sebagaimana supaya tetap asli, tetap lestari, tetap terjaga. Nah Pak, berarti kalau untuk masyarakat Baduy Dalam itu memiliki KTP tidak sebenarnya? Justru kalau dilihat dari sisi itu, kami merasa tidak adil bahwa kami bukan dalam arti kami butuh pengakuan, butuh perlindungan, butuh KTP identitas yang jelas. Selama ini kami merasa kendala tentang KTP ya tidak bisa dicantum menurut laporan dari desa, tidak bisa dicantumkan keyakinan kami, agama kami gitu, Wiwitan Sundawa. Itu yang masih jadi dengan berbagai alasan. Saya memohon disitulah supaya ada kebijakan pertimbangan khusus dengan ukuran-ukuran Baduy. Tanpa identitas, masyarakat Baduy akhirnya menunjukkan jati diri mereka sebagai orang Indonesia dengan cara mereka sendiri. Di belakang kita sudah ada jembatan bambu, menuju ke sana sebentar lagi kita akan lewati. Apa ini Pak? Ini Simbol jembatan, ini tempatnya lokasinya ada di Lui Poko. Lui Poko. Ya, Lui Poko ini adalah tapal batas antara pihak orang Panamping atau Baduy luar dengan Baduy dalam atau orang Tangtu. Begitu kita melewati sungai Ciujung ini, kita akan berubah penanggalan kita. Anda boleh percaya, boleh tidak. Apa yang Anda akan saksikan itu adalah semua peristiwa awal dari nenek moyang kita sekitar 2000 tahun yang lalu. Kalender Anda bukan tahun 2014 lagi. Itu pada abad sebelum Masehi. Anda bisa saksikan sendiri. Kita akan masuk dan waktu akan bergeser. Pasti. Pasti itu. ya Pak ya. Tapi ya. sayangnya kita di sana ada adat istiadat dan peraturan yang tidak memperbolehkan Ya, bawa kamera. kita hargai saja Kita hargai. Peraturan mereka, hukum adat mereka. Kita tidak merekam gambar karena tidak boleh merekam lewat video, lewat foto dan juga lewat pita suara. Pengalaman itu akhirnya hanya bisa direkam oleh lensa mata saya dan dia.